Sebulan menjelang pendaftaran bakal Cagup dan Cawagup Sumatera Utara, hanya ada dua nama yang memiliki elektabilitas tinggi, yakni Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Gubernur Petahana Edi Rahmayadi. Pertarungan sengit pun akan terjadi jika keduanya berhasil maju di Pilgub Sumatera Utara. Berdasarkan hasil lembaga survei Indonesia yang digelar pada 7 hingga 17 Juli 2024, elektabilitas menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, unggul di atas mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Elektabilitas Bobi mencapai 34,2%, disusul Edi Rahmayadi di posisi kedua dengan 15,1%. Selanjutnya diikuti Musa Rejek Syah atau Ijek dengan 4%, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan 3,3%, dan Dharma Wijaya dengan 1,1%, serta Nixon Nababan dengan 1%. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan mengungkap kenapa hanya dua nama tersebut yang menonjol dari hasil survei. Jayadi menyebut Bobi dan Edi sangat populer di Sumatera Utara. Meski keduanya populer, namun tingkat kesukaan responden Bobi lebih unggul ketimbang kepada Edi Rahmayadi. Nah, kalau kita lihat di sini, mengapa dua nama yang paling menonjol yaitu Bobi dan Edi? Jawabannya karena dua itulah yang paling populer di Sumatera Utara. Disusul baru nama Ijek. Tapi mengapa untuk sementara ini Bobi yang lebih unggul kalau lihat dari angka ini? Karena tingkat akseptabilitas Bobi lebih tinggi dibandingkan tingkat akseptabilitas Edi Rahmayadi. Ini penjelasannya. Jadi walaupun sama-sama populer, itu tingkat akseptabilitas Bobi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat akseptabilitas dari Edi Rahmayadi. Itu yang menjelaskan mengapa sementara ini Edi ketinggalan dibandingkan dengan Bobi Afif Nasution. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful menyebut hasil survei tidak menjadi tolak ukur bagi PDIP. Jarod berpendapat hasil survei tak lebih hanya menjadi alat pemetaan sementara. Meski demikian, Jarod menegaskan PDIP tidak akan membiarkan Bobi melawan kotak kosong di Pilgub Sumatera Utara. Sebab, kata dia, PDIP bisa mengusung calon sendiri. Yang jelas adalah PDI Perjuangan itu bisa mengusung calonnya sendiri. Dan kita seperti sampaikan menangkap aspirasi dari Ketua DPD, PDI Perjuangan gitu ya, Sumatera Utara, Pak Rapidi dan kawan-kawan, ya, tidak akan PDI Perjuangan membiarkan Bobi melawan kotak kosong. Hingga kini 7 partai telah menyatakan dukungannya kepada Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Ketujuh partai itu antara lain PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Demokrat, dan P3. Sementara mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi belum mendapatkan dukungan resmi dari partai politik. Meski demikian, PDIP mempertimbangkan Edi Rahmayadi untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV. Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia yang terbaru di Pilgub Sumatera Utara yang menunjukkan elektabilitas menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution unggul di atas petahana Edi Rahmayadi, Bobi dengan raihan 34,2%, sementara Edi Rahmayadi 15,1%. Lantas akankah ini bakal jadi pertarungan sengit antara Bobi dan juga Edi Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara? Sore hari ini di Rumah Pilkada kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Bang Indra Fauzan. Bang Indra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Selamat sore, selamat siang. Bang Indra, berdasarkan hasil survei LSI, popularitas Edi sama Bobi ini kan sama-sama tinggi ya, posisi pertama dan juga kedua. Tapi tingkat kesukaan responden terhadap Bobi ini lebih tinggi dibandingkan Edi. Melihat hal ini, apakah Anda bisa dikatakan warga Sumut ini lebih menginginkan sosok gubernur yang baru, begitu? Ya, kalau kita melihat dari hasil survei ya, dari survei LSI tadi, ini jelas ya, kemenangan jauh sekali ya. Jarak antara Bobi Nasution dan Pak Edi Rahmayadi hampir 20%. Jadi di bulan Juli ini saya rasa ini cukup bisa menggambarkan
bagaimana keinginan masyarakat Sumatera Utara nantinya. Tentunya dengan catatan-catatan tertentu. Misalnya contoh, kenapa masyarakat itu suka? Misalnya kalau saya melihatnya ada dua faktor saja. Yang pertama, faktor terbesar adalah karena beliau masih adalah menantunya presiden saat ini. Oke. Yang kedua adalah dia merupakan wali kota Medan. Nah, dari situ yang satu itu tidak terbantahkan lah ya, itu sudah tidak lagi menjadi hal yang kontroversi. Nah, yang kedua adalah beliau kan sekarang lagi gencar-gencarnya juga sedang menyelesaikan proyek-proyek yang ada di Beliau ini kota. maksudnya Bobi begitu ya Bang? Ya, kira-kira begitulah. Kenapa masyarakat kemudian melihat ada penerimaan akseptabilitasnya tinggi daripada Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi walaupun dia populer di Sumatera Utara ini, tapi kan orang masih berapa kontroversi ya, misalnya dari gaya komunikasi, kemudian juga mungkin orang tidak melihat ada pembangunan-pembangunan berbasis fisik, sehingga Pak Edi Rahmayadi tidak begitu diterima oleh masyarakat. Itu kalau misalnya antara Bobi dan juga Edi Rahmayadi ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang membuat elektabilitas Bobi ini unggul dari figur-figur lainnya? Tadi kan Edi Rahmayadi, kemudian juga kalau kita lihat ada Bang Ijek begitu ya, Musara Jeksya, ada Basuki Cahayapurnama juga, dan ada Nixon Nababan, ada Indra Wijaya. Anda lihat apa yang menjadi faktornya selain ya faktor menantu presiden begitu? Ya. Ya, kalau faktor-faktor lain misalnya bisa saja masyarakat melihatnya saat ini kan beliau yang sedang leading ya, bekerja ya. Kemudian masyarakat juga melihat bahwa faktor-faktor misalnya kesempatan untuk menerima pengaruh dari kerja pusat misalnya. Kemudian juga beliau kan walau bagaimanapun dia tetap wali kota Medan saat ini, beliau menunjukkan ada beberapa lah kinerja yang positif, sehingga masyarakat merasa ini bisa nih menjadi kandidat gubernur yang baru. Selain itu juga beliau masih muda, tapi faktor utama ya memang kita tidak bisa menghindari bahwa dua pengaruh saja, yaitu menantu presiden dan beliau wali kota saat ini. Saya rasa seperti itu. Oke, untuk Edi ini jadi menarik. Edi kan mendaftar ya ke beberapa partai dan belum juga kunjung mendapatkan dukungan. Sementara Bobi Nasution ini di belakangnya ada koalisi super begitu. Bagaimana Anda melihatnya kemungkinan atau kans peluang dari Bobi versus Edi nanti di Pilkada Sumatera Utara? Dari hasil survei tadi bisa menggambarkan sebenarnya peluang Pak Edi untuk menerima rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebenarnya cukup tinggi. Cuman kan sekarang persoalannya adalah ketika beliau maju, itu PDIP siapa yang akan digandengnya? Apakah berlayar sendiri atau mencari kawan koalisi? Persoalannya ketika mencari kawan koalisi, contoh yang saat ini yang yang memiliki kursi dan belum memberikan rekomendasi Nyatakan kan dukungan. ya masih PKS sama Hanura. Nah, kalau misalnya PKS tentunya PKS tentu meminta misalnya wakil gubernur misalnya. Tapi berarti otomatis PDIP tidak ada kader dong yang akan disorongkan karena Pak Edi juga bukan kader PDIP kan. Sementara selama ini yang selalu disampaikan PDIP selalunya adalah kita Kader akan sendiri. di kader sendiri. Tapi siapa kadernya? Kan nggak muncul-muncul juga. Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, kalau melihat berkaca dari hasil survei tadi, kesempatannya hanya dua. Memunculkan kader sendiri, bermain sporadis, atau mengusung Edi Rahmayadi, ya mau nggak mau ya akan berlayar sendiri. Kan gitu. Jadi siapa yang akan menjadi kegalauannya PDIP itu adalah mereka terjebak dengan omongan bahwa mereka akan mengusung dari kader mereka Tapi sendiri. kansnya Edi Rahmayadi ini kan ada di posisi kedua ya dari sisi elektabilitas di bawahnya Bobi Nasution meskipun baru 15,1%. Ya, saya rasa kalau mau di-guide juga dengan Pak Edi Rahmayadi, ya di Pak Edi Rahmayadi ya dimerahkan dulu, kira-kira seperti itu agar bahasa kader mereka sendiri itu muncul gitu kan. Tapi kalau misalnya Pak Edi Rahmayadi tidak menjadi bagian, tidak memiliki KTA PDI Perjuangan, maka akan Sulit. berat untuk jelas PKS mungkin tidak akan mau bergabung kan seperti itu. Bisa jadi Hanura akan bergabung, tapi ya kejadiannya kayak di 2018, bukan dari kader
Hanura juga, kira-kira seperti itu. Harus rela Ketika ya. Jarod Oke. dengan Sihar, kan dua-duanya dari PDI Perjuangan. Nah, dilemanya PDI Perjuangan seperti itu, karena mereka berat untuk mengusung kader mereka sendiri pada saat ini. Mereka tidak punya sosok figur kader yang di Sumatera Utara ya, lokal ya. Bisa saja mereka kan selama ini menyebut ada Pak Andika dan lain sebagainya, Pak Ahok. Walaupun Pak Ahok terkenal juga, tapi surveinya tidak melampaui dari 5%. Nah, ini kan jadi Elektabilitasnya juga masih 3,3 ya, baru 3,3 ya Bang ya, Indra. makanya ini jadi dilema tersendiri bagi PDI Perjuangan untuk mengusung Edi Rahmayadi. Siapa wakilnya? Itu saja. Tapi ketika misalnya mereka ingin mengusung dari mereka sendiri, Pak Edi, saya rasa otomatis bisa saja bukan Pak Edi. Misalnya contoh PDIP ingin mengusung kader sendiri yaitu Pak Andika misalnya. Berarti kan bisa saja mereka mengambil dari wakilnya dari PKS, seperti itu. PKS saya rasa akan mau. Tapi kalau kita lihat ya, rekam jejak pemilu kada di Sumatera Utara menarik karena biasanya diikuti banyak kandidat ya. Ya, ya. Lebih dari 2 pasang gitu yang maju di Pilkada Sumatera Utara. Kali ini ada kemungkinan terjadi lagi atau hanya 2 pasang nih antara Bobi versus Edi Rahmayadi Anda lihat? Ada 2 kemungkinan saja ya. Saya cukup senang ketika PDIP bersikeras untuk mengatakan mereka kaum Bobi ya. Jadi saya senang sekali gitu, hal seperti itu. Tapi memang ini agak berat ya. Karena ada koalisi super ya di belakang ada Bobi. koalisi super, udah nggak akan ada apa lagi. Jadi memang paling memungkinkan 2 kandidat saja. Dan saya melihatnya sinyal positifnya tentu Pak Edi Rahmayadi ya yang akan menjadi lawan sepadan dari Bobi Nasution. Walaupun jaraknya sampai saat ini masih 20%, ya agak berdarah-darah lah ya untuk mencapai elektabilitas yang tinggi. Tentunya ini satu kerjaan yang yang super berat bagi PDI Perjuangan. Bahkan ketika mereka masih bergabung dalam kekuasaan di 2018 pun ketika melawan Pak Edi pun mereka agak kesusahan kan. Apalagi dengan waktu kampanye yang cukup singkat ya, mungkin hanya 2 bulan. Di September, Oktober, November, 27 November udah pilkada. Jadi ini perlu usaha keras dari sekarang untuk usaha kerja dari mesin partai mana nanti? Mesin partai, karena kan begini, mungkin masanya Pak Edi mungkin di sekitar di wilayah Labuan Batu Raya ya, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, coba mengambil di Siantar mungkin itu ada pertarungan suara PDIP, di Simalungun, di Toba, Samosir, mungkin seperti itu. Dan coba mengambil suara di wilayah-wilayah selatan, wilayah-wilayah Tapsel, Sibolga. Tapi kan itu wilayah-wilayah yang untuk sementara kalau saya yakin ya, melihat dari beberapa waktu yang lalu, itu wilayah-wilayah yang kemungkinan dimenangkan oleh Bobi Nasution. Nah, Medan, wilayah-wilayah yang besar suaranya seperti Deli Serdang, Medan, Langkat, kemudian Karo, itu saya rasa berkaca dari pilpres yang lain itu tetap dikuasai oleh Bobi Nasution. Nah, ya, kenapa Golkar kemudian menyorongkan Surya? Pak Surya kan di Asahan juga punya pengaruh di Asahan. Jadi dari sekarang harusnya mesin politiknya sudah bekerja, kemudian harus ada punya kepastian siapa kandidat. Saya rasa PDIP harus belajar dari 2018 ya, ketika mereka memunculkan Mas Jarod belakangan, kemudian ada Syar Sitorus yang menjadi juga dari kader mereka, sehingga ini menjadi keterlambatan ya, saya rasa untuk memanaskan mesin politik. Yang dilawan juga Bobi Nasution, didukung oleh partai-partai koalisi pertama partai koalisi pemerintahan saat ini. Bobi berada di partainya presiden nanti yang terpilih di 2018, posisinya pun masih menantu presiden. Nah, ini posisi-posisi strategis yang akan menjadi lawan politiknya PDI Perjuangan. Tapi saya berharap PDIP tetap punya niat kuat ya untuk melawan Bobi Nasution. Tapi menurut Anda nama ini kemudian juga elektabilitas ini akan berubah nggak ketika nanti keduanya disandingkan dengan nama bakal calon wakil gubernur? Kalau bisa saja berubah ya, bisa saja berubah dalam artian seperti ini. Kadang-kadang pemilihan wakil gubernur itu kan bisa mengupgrade suara. Bisa mengerek atau juga Iya, bisa menurunkan suara. Nah, sekarang persoalannya adalah siapa yang akan menjadi
kalau Bobi sudah terlihat ya sinyal-sinyal siapa yang akan menjadi apa namanya wakilnya. Dan dari survei pun di LSI juga sudah muncul. Kemudian tinggal Pak Edi, ini masih rahasia, masih dalam posisi rahasia-rahasianya, masyarakat juga menebak-nebak siapa tokoh yang pas akan menjadi wakilnya Pak Edi Rahmayadi. Nah, Pak Edi Rahmayadi ini kan juga belum juga memuncul, dia masih safari politik mungkin ya, sibuk mencari partai-partai mana yang akan menjadi perahunya nanti. Nah, menjadi wakilnya ini tentunya punya catatan-catatan khusus. Itu tadi, apakah PDI Perjuangan akan mengusulkan dari internal kader mereka atau kawan koalisi mereka? Kawan koalisi mereka siapa? Kawan koalisi mereka PKS, tentunya PKS punya punya apa namanya ya, beberapa kader mungkin yang bisa disorongkan. Hal seperti itu. Kemudian Hanura, kalau Hanura saya rasa dengan 4 kursi Raihan kalau kursi. di, Oke. ya, di DPRD Sumatera Utara juga tidak punya positioning yang cukup kuat ya untuk menyuruh siapa sih kader yang ingin mereka sorongkan. Nah, jadi kalau saya melihatnya bahwa ini harus segera diungkap, ini sudah bulan Juli, kampanye juga waktunya terbatas, jadi saya rasa perlu penguatan dari internalnya PDIP, perlu istiqomah, perlu keberanian, perlu juga apa namanya penetrasi politik yang kuat lah ya untuk melawan koalisi besarnya Bobi Nasution. Dan ini perlu catatan yang penting bagi PDI Perjuangan. Oke. Kalau kita lihat nih hasil dari survei LSI untuk simulasi pilihan calon gubernur semi terbuka, ada 41,2% ya yang memilih Bobi nih, Bang Indra. Kemudian responden yang menyatakan akan memilih Edi 2,1%. Apa yang Anda bisa lihat ini untuk pertanyaan semi terbuka? Ya kalau dia dari pertanyaan top of mind, kemudian semi terbuka seperti itu, kemudian juga ada simulasi-simulasi yang selalunya dimenangkan oleh Bobi Nasution. Ini saya rasa memberi gambaran bahwa Bobi Nasution bisa lah percaya diri untuk memenangkan kursi gubernur saat ini. Dan ini makanya jadi catatan juga bagi Pak Edi Rahmayadi. Apakah beliau memang percaya diri ya melihat hasil survei ini untuk melawan Bobi Nasution. Walaupun dia bilang malaikat pun akan dia lawan kan seperti ini. Berarti ini catatannya buat partai begitu ya, Bang Indra? Iya, ini catatannya buat partai politik ya. Jadi saya rasa dengan kepercayaan diri Mas Jarod tadi yang mengatakan mereka akan mengusung apa namanya melawan Kader Bobi, sendiri. Ya mereka akan merubah strategi politik mereka lah, mencari figur yang tepat untuk bisa menaikkan elektabilitas dari kandidat yang akan mereka usung. Karena 20% itu cukup jauh ya. Jadi apa namanya capek lah ini kerja capek, kemudian berdarah-darah juga, kemudian ya hasilnya untuk mengupgrade suara atau mendowngrade suara Bobi itu juga agak susah ya. Saya rasa seperti itu. Oke, 30 artinya kan kalau dari survei elektabilitas 34,2% ini warga Sumatera Utara tidak ingin petahana Edi Rahmayadi kemudian menjabat kembali di Pilgub Sumatera Utara. Nah, kalau Anda lihat dari hasil survei ini, kemungkinan juga nanti mungkin bisa menurun elektabilitas seorang Bobi Nasution ataupun juga bisa terdongkrak naik dari partai di luar dari koalisi super ini yang akhirnya belum bisa mendorong nama yang akan diusung di Pilgub Sumatera Utara. Ya kalau kita melihat agak susah sekarang ya karena soliditas dari partai pengusung Bobi Nasution ini kan udah sangat jelas ya, sangat solid ya. Mungkin pembicaraan mereka terkait dukungan siapa yang menjadi wakil gubernurnya Bobi Nasution saja, itu pun hanya Demokrat dan PKB saya rasa ya. Bagi ini catatan yang pentingnya cuma dari siapa yang akan menjadi lawan Bobi Nasution saat ini. Meskipun ada catatan ya, Bang Indra dari PDI Perjuangan kalau Bobi tidak akan lawan kota kosong nanti di Pilkada Sumatera Utara. Itu saya rasa catatan penting ya bagi masyarakat Sumatera Utara, sehingga mereka tahu nih pilihan siapa yang akan menjadi alternatif bagi menjadi pilihan alternatif ya terhadap Bobi Nasution. Karena kalau sendirian juga ini agak susah ya, nggak akan mungkin apa namanya ya kota kosong gitu ya, agak lain lah ya perasaannya kalau Bobi melawan kota kosong, ya kira-kira seperti itu. Ada petahana. Lain bahasanya begitu ya, Bang Indra ya. Karena perlu didorong lah. PDIP juga harus berani ya. Tinggal mereka harusnya
menjadi lawan sepadan ya bagi Bobi Nasution. Tinggal siapa tokoh yang akan mereka usung untuk menjadi lawan Bobi Oke. Nasution. Jadi Anda lihat peta politik Pilgub Sumatera Utara masih bisa berubah ya dengan 3 partai yang belum menyatakan dukungannya ya, ada Hanura, Ya, PKS dan juga PDI Perjuangan. saya rasa peta politik akan mengupgrade sedikit lah ya apabila misalnya Pak Edi wakilnya mungkin dari PKS, setidaknya PKS ini kan punya kader ya yang punya citra positif juga gitu. Jadi tinggal bagaimana PDIP legowo ya untuk melepaskan peluang mengusung dari kader mereka. Jadi kita tunggu ya, nanti kalau dari elektabilitas masih jauh unggul menantu Presiden Joko Widodo Bobi Iya. Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada hari ini, Bang Indra Fauzan, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara. Sehat selalu.